Welcome to the Baseface Network. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Pada hakikatnya, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Dengan demikian, suhu menggambarkan bagaimana gerakan molekul-molekul benda. Sebagai contoh, ketika kita memanaskan sebatang besi, besi akan memuai dan beberapa sifat fisik benda tersebut akan berubah. Sifat-sifat benda yang bisa berubah akibat adanya perubahan suhu disebut sifat termometrik. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah benda. Dari sifat termometrik tersebut, termometer dibuat. Skala termometer. Pembuatan skala termometer memerlukan dua titik referensi, yaitu titik beku dan titik didih atau sering disebut titik tetap atas dan titik tetap bawah. Macam-macam skala termometer. Yang pertama, skala Celsius. Skala Celsius didasarkan pada titik beku 0 derajat Celsius dan titik didih 100 derajat Celsius. 1 derajat Celsius menunjukkan 1/100 kali perubahan suhu antara titik beku dan titik didih. Yang kedua, skala Kelvin. Titik tetap bawah termometer skala Kelvin adalah 273, sedangkan titik tetap atasnya yaitu 373 Kelvin. Biasanya skala Kelvin disebut skala mutlak atau absolut atau skala termodinamik. Satuan ini digunakan sebagai satuan internasional. Skala yang ketiga yaitu skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit didasarkan pada titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didih 212 derajat Fahrenheit. 1 derajat Fahrenheit menunjukkan 1/180 kali perubahan suhu antara titik beku dan titik didih. Yang keempat, skala Reaumur. Titik lebur es skala Reaumur diberi angka 0 sebagai titik tetap bawah, sedangkan titik didih air diberi angka 80 sebagai titik tetap atas. Zat pengisi termometer. Termometer yang mudah ditemui adalah termometer yang berisi alkohol dan termometer berisi raksa. Yang pertama, untuk raksa, kelebihannya dapat dengan cepat mengambil kalor benda. Yang kedua, jangkauan pengukuran besar yaitu minus 39 sampai dengan 357 derajat Celcius. Yang ketiga, kelebihannya tidak membasahi dinding tabung. Yang keempat, pemuaiannya teratur terhadap kenaikan suhu. Yang kelima, raksa mengkilap sehingga mudah dilihat. Untuk kekurangan raksa, harganya yang mahal. Kemudian raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabung pecah. Yang ketiga, tidak dapat mengukur suhu rendah di bawah minus 39 derajat Celcius. Yang kedua, alkohol. Kelebihan dari alkohol ini adalah cepat mengambil kalor walaupun tidak secepat raksa. Yang kedua, jangkauan ukur besar dan memiliki titik beku minus 144 derajat Celcius. Yang ketiga, pemuaian bersifat teratur. Dan yang keempat, harga lebih murah. Namun kekurangannya, titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Membasahi dinding tabung, tidak berwarna, sehingga harus diberi warna agar bisa dibaca. Yang berikutnya, kalor. Definisi kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu dan wujud suatu benda. Satuannya adalah kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. 1 kilokalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg
gram air sebesar 1 derajat Celcius. Perubahan suhu zat. Benda-benda yang bersuhu tinggi daripada lingkungan di sekitarnya memiliki kecenderungan melepaskan kalor. Sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah daripada lingkungannya memiliki kecenderungan menerima kalor. Besarnya kalor sama dengan Q, baik yang dilepaskan maupun yang diserap, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kapasitas kalor disimbolkan dengan C adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Asas Black menyatakan banyaknya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap, memenuhi hukum kekekalan energi. Q lepas sama dengan Q diterima. Perubahan wujud zat. Macam-macam perubahan wujud secara fisika. Perubahan wujud secara fisika yaitu yang pertama, mencair adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua, menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang ketiga, menyublim atau melenyap adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Yang selanjutnya, membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang kelima, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang terakhir, menyublim adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi suhu dan kalor adalah salah satu perbedaan suhu dan panas ialah suhu berkaitan dengan derajat suatu benda, sedangkan panas merupakan energi yang dilepaskan dari suatu benda. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, atau lebih tepatnya, derajat panas dan dinginnya suatu objek. Kalor adalah suatu bentuk energi yang melintasi batas sistem berdasarkan perubahan suhu antara sistem dan lingkungannya. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap zat bermassa 1 kg. Kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C diartikan sebagai kemampuan benda untuk menyerap atau melepaskan kalor tiap perubahan suhu sebesar 1 satuan suhu. Secara matematis, kapasitas kalor dituliskan C sama dengan Q per delta T. Peristiwa perubahan wujud yang membutuhkan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Peristiwa perubahan wujud zat yang melepaskan kalor antara lain mengembun, membeku, dan menyublim. Baik, itulah kesimpulan dari materi suhu dan kalor. Semoga bermanfaat.